Interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Berikut ini adalah 5 bagian interpersonal skill yang akan kami coba jelaskan satu persatu. Personal skill pertama, empati. Empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain, tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang menerima empati? Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi dapat mempengaruhi empati melalui permainan-permainan yang memberikan peluang kepada anak untuk mengalami sejumlah emosi, membantu untuk lebih berpikir dan memberikan perhatian kepada orang lain. Yang kedua, mood dan feeling. Apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka dalam berinteraksi dan menghadapi orang lain, ia akan lebih baik dalam menerima keadaan orang lain. Ketiga, proses belajar dan identifikasi. Dalam proses belajar, seorang anak membutuhkan respon-respon khas dari situasi yang khas yang disesuaikan dengan pengaturan yang dibuat oleh orang tua dan penguasa lainnya. Keempat, situasi dan tempat. Pada situasi tertentu, seseorang dapat berempati lebih baik dibanding dengan situasi yang lain. Kelima, komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa sangat mempengaruhi seseorang dalam mengungkapkan dan menerima empati. Terakhir, pengasuhan. Lingkungan yang berempati dalam suatu keluarga sangat membantu anak dalam menumbuhkan empati dalam dirinya. Kemudian, apa manfaat ketika seseorang memiliki rasa empati? Yang pertama, membuat hidup lebih bahagia. Kedua, membuat hidup lebih sehat. Ketiga, menjadi lebih pintar. Keempat, menumbuhkan rasa cinta kasih dalam diri. Dan terakhir, mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan empati? Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan empati, yaitu yang pertama, understanding others, yaitu cepat menangkap perasaan orang lain atau respect. Yang kedua, service orientation, yaitu memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain, artinya mampu memberikan tindakan terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Yang ketiga, developing others, yaitu memberikan masukan positif atau membangun. Yang keempat, leveraging diversity, yaitu mengambil manfaat dari perbedaan, bukan konflik. Interpersonal skill 2, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi dari mencapai suatu tujuan organisasi. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe autokratik. Secara garis besar, tipe autokratik dapat kita sebut sebagai seseorang yang sangat egois karena gaya kepemimpinannya. Contohnya itu yang pertama, menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya. Yang kedua, dalam menegakkan disiplin menunjukkan keangkuhannya. Yang ketiga, bernada keras dalam memberikan perintah atau instruksi. Yang keempat, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan. Yang selanjutnya tipe paternalistik, yaitu tipe paternalistik pada umumnya kita dapat jumpai pada masyarakat yang bersifat tradisional, biasanya ditujukan kepada orang tua atau seseorang yang dituakan, biasanya juga tokoh-tokoh seperti para ulama dan guru. Yang ketiga tipe karismatik, yaitu tipe yang sangat khas karena karakteristiknya, sehingga orang-orang atau pengikutnya, meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi, para orang-orang tersebut tetap mengikuti pemimpin yang bersifat karismatik. Yang keempat itu tipe laissez-faire. Pemimpin ini berpandangan bahwa pada umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena orang-orang yang sudah masuk dalam anggota organisasi tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa dan mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi. Yang kelima dan yang terakhir yaitu tipe militaristis. Tipe militaristis tidak sama pada umumnya dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bersifat militaristis. Sebagai salah satu contoh tipe militaristis yaitu dalam menegakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya
sedang kepada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin, tidak mau menerima kritik dari bawah, dan mengembali upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Dan contoh salah satu kepemimpinannya itu menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, dan juga memotivasi orang lain. Secara umum, pengertian soft skill yaitu kemampuan pengaturan seseorang terhadap orang lain dan pengaturan seseorang tersebut terhadap diri sendiri. Soft skill merupakan hal yang tidak nampak mata, tapi dapat dirasakan oleh orang itu sendiri dan oleh orang lain. Wujud dari soft skill sendiri adalah watak atau karakter yang telah terbentuk berdasarkan pengetahuan pribadi orang itu sendiri, yang artinya soft skill itu sendiri dapat dipelajari dan dikembangkan karena soft skill tidak bersifat pasti. Beberapa contoh soft skill yang dapat mempengaruhi profesionalisme orang dalam dunia pekerjaan. Yang pertama adalah berpikir kritis. Berpikir kritis dapat ditingkatkan dengan membaca buku serta melakukan debat dan diskusi. Membaca dapat membantumu mengenal lebih banyak kosakata, membuka wawasan, dan juga memperdalam pembelajaran tentang berbagai topik. Kedua, mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi. Banyak informasi yang datang pada kita tapi tidak terbukti kebenarannya. Seorang profesionalisme muda sudah selayaknya dapat melihat suatu informasi dengan lebih bijak. Ikut menyebarkan informasi yang tidak benar dapat berdampak bagi diri kita sendiri. Ketiga, rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Ketiga soft skill ini sangat berkaitan dan wajib untuk dimiliki profesional muda. Rasa ingin tahu adalah awal mula datangnya sebuah ide kreatif dan sebuah inovasi. Selain itu, ketiga soft skill ini juga sangatlah berguna untuk dalam hal penyelesaian masalah. Keempat, adaptasi. Setiap pekerjaan mungkin terasa berat dilakukan pada awalnya, apalagi jika belum terbiasa dan banyak hal harus kamu pelajari. Dengan skill beradaptasi yang baik, kamu akan melewati masa sulit tersebut. Soft skill yang satu ini akan membantu kamu melewati segala dinamika di dunia kerja. Kelima, kerjasama dan kolaborasi. Menjadi seseorang yang bisa diajak bekerja sama di dalam tim sangat penting untuk karirmu. Banyak orang yang mampu bekerja sangat baik jika bekerja sendiri, tetapi kesulitan ketika harus bekerja sama, sehingga dapat merugikan satu tim dan ataupun satu kelompok. Problem solving. Problem solving merupakan keterampilan interpersonal diri yang sangat penting untuk menyelesaikan suatu masalah. Seseorang dengan orientasi problem solving yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan bernalar logis. Dibutuhkan pula karakter ulet dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Berikut 6 cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan problem solving. Yang pertama, berpikir positif. Fokus terhadap masalah merupakan hal yang tidak baik. Jadi, yang harus dilakukan adalah fokus terhadap solusi, bukan pada masalahnya. Dengan berpikir positif, maka seseorang akan berpikir secara lebih tenang untuk mendapatkan solusi yang tepat. Yang kedua, identifikasi masalah. Menurut Masterclass, salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah adalah mengajukan banyak pertanyaan. Berlatih memilih pertanyaan-pertanyaan yang tepat yang bisa digunakan sebagai sumber permasalahan. Jangan banyak berasumsi dan menebak-nebak sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga adalah brainstorming. Brainstorming merupakan istilah yang mengacu pada kegiatan di mana sebuah tim berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menemukan ide-ide yang baru yang bersifat lebih efektif. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi suatu tim untuk menemukan jalan keluar pada masalah baru yang dihadapi di masa-masa mendatang. Untuk yang kelima adalah periksa kembali. Jika ingin meningkatkan kualitas dari keahlian problem solving, harus senantiasa melacak progres atau perkembangan ide-ide yang telah dikemukakan. Jika masalah tetap terjadi, jangan berkecil hati. Kembali lakukan tahap identifikasi masalah untuk mencari solusi yang lebih efektif. Yang keenam adalah kembangkan ide-ide lain. Setelah mengetahui bahwa solusi yang diberikan berhasil, problem solver yang baik tidak akan langsung berdiam diri. Daripada menunggu masalah baru hadir, biasanya yang dilakukan adalah memikirkan ide-ide solutif baru.
Bila secara aktif terus mengembangkan ide-ide baru, maka dapat dipastikan kemampuan problem solving seseorang akan meningkat tanpa disadari. Maka dari itu, meningkatkan kemampuan problem solving pada seorang individu adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas diri. Interpersonal skill 5. Good communication. Komunikasi merupakan kegiatan mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain dari satu orang ke orang lain. Dapat berupa suara atau berbicara, tulisan, menggunakan media cetak atau digital seperti buku, majalah, situs web atau email, secara visual, menggunakan foto, bagan atau grafik, atau nonverbal, menggunakan bahasa tubuh, isyarat, dan nada suara. Communication skill diperlukan untuk berbicara secara tepat dengan berbagai karakter orang sambil mempertahankan kontak mata yang baik, mendemonstrasikan beragam kosakata, dan menyesuaikan bahasa kita dengan audiens, mendengarkan secara efektif, mengemukakan ide-ide dengan tepat, menulis dengan jelas dan ringkas, dan bekerja dengan baik dalam kelompok. Keterampilan inilah yang banyak dicari oleh para perusahaan di dunia di samping hard skill yang kita miliki. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara atau pihak ketiga. 2. Komunikasi tak langsung adalah komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan pihak ketiga atau media perantara. Komponen komunikasi. Sumber atau resource, asal informasi atau pesan yang disampaikan. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Komunikan, orang yang menerima pesan. Pesan, informasi yang disampaikan. Saluran atau channel, media yang digunakan untuk menyampaikan atau menerima pesan, serta umpan balik atau respon yang dihasilkan dari proses komunikasi. Hambatan komunikasi. 1. Hambatan teknis, seperti jarak, media, teknologi. 2. Hambatan semantik, pengucapan yang tidak jelas, tata bahasa yang tidak teratur, dan perbedaan persepsi. 3. Hambatan kepribadian, kondisi fisik, kondisi emosi, jenis karakter, kondisi intelektualitas, dan kondisi sosial budaya.